ini dalam kali ini pembahasannya adalah sintaksis. Sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Atau sintaksis kita dikatakan juga sebagai studi gramatikal mengenai kalimat yang juga di dalam bahasa Arab masuk dalam kategori pembahasan ilmu nahwu. Sintaksis berasal dari kata Yunani yaitu san yang berarti ingat, dan taksis ya tatain yang berarti menempatkan. Jadi menempatkan sesuatu itu sesuai dengan fungsinya. Dalam sintaksis ini ada beberapa yang kita bahas, yaitu dilihat dari segi struktur daripada sintaksis itu, kemudian ada kemudian yang kedua satuannya, dan yang ketiga yaitu hal yang berkenaan dengan sintaksis seperti masalah modus, aspek, dan sebagainya. Jadi di dalam sintaksis ini yang dipelajari adalah intinya adalah kalimat. Kalau kemarin di morfologi itu kita mempelajari kata, maka kalau di sintaksis ini dia sudah melebihi dari kata. Artinya dari kata-kata itu dikumpulkan bagaimana dia menjadi satu satuan yaitu berupa kalimat. Sebelum menjadi kalimat tentunya ada frase, ada klausa juga ya kan, dilihat dari apa sih fungsi sintaksis ini ya. Fungsi sintaksis berkaitan dengan yang pertama tentunya yang dilihat adalah posisi daripada kata itu tadi. Apakah dia sudah menempati posisinya sebagai subjek, kemudian sebagai predikat, dan sebagai objek, atau kalau ditambahkan ada juga keterangan. Jadi dari kata itu apakah dia sudah memiliki fungsi-fungsi itu ya, baik dari nominal, verba, adjektiva, atau mungkin nominalnya ya, sudah menempati fungsi tadi. Jadi minimalnya itu ya paling tidak ada subjek dan predikat, maka dia baru kemudian bisa disebut sebagai kalimat. Kalau ditambah dengan objek berarti itu ada pelaku yang menerima dari apa yang dikerjakan oleh subjek. Jadi pada intinya kalau kata-kata yang tersusun itu sudah menempati posisinya, ada subjeknya, ada predikatnya, tambahkan tadi ada keterangan atau objeknya, maka dia bisa disebut sebagai kalimat. Maka kemudian mengapa sintaksis ini masuk dalam kajian ilmu nahwu? Karena dalam kajian ilmu nahwu itu sudah terbentuk sebagai satu kalimat. Selanjutnya apa yang menjadi alat ukur dari sintaksis tadi ya? Jadi tadi dari urutannya, subjek dulu atau predikat dulu. Dari bentuk katanya ya, bentuk katanya itu apakah dia itu kata benda, apakah dia itu verba tadi, atau kata kerja, fiil, atau juga bisa dilihat dari intonasi ataupun konektor yang biasanya berupa. Jadi ada 4 hal itu yang kita lihat ya dari kata-kata itu tadi, sehingga dia bisa disebut sebagai kalimat. Kalau urutannya tadi ya, kalau misalnya dalam bahasa Arab antara subjek predikat itu kan tidak beraturan urutannya, bisa di depan, di tengah, atau di belakang. Sementara kalau bahasa Indonesia subjek kan di depan. Dari bentuknya kan tadi ya harus sudah menempati posisinya sebagai subjek tadi. Kemudian juga intonasinya itu sudah final, sehingga dia bisa disebut sebagai kata. Sebagai satuan sintaksis itu ada dua, itu ada full word yaitu kata penuh, ada juga yang kata tugas, artinya kata yang sudah memiliki makna secara utuh, sementara kalau yang tugas ini dia belum mempunyai makna secara utuh. Selanjutnya ada juga yang walaupun dia sudah melebihi dari satu kata ya,
bagaimana tetapi tidak menempati posisi seperti tadi, itu tidak menempati posisi sebagai subjek predikat. Inilah yang disebut dengan frase. Jadi frase adalah kelompok kata atau gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Jadi sebenarnya dia fungsinya itu masih belum menjadi kalimat karena fungsinya itu belum menempati kalimat. Misalnya contohnya kalau dalam bahasa Arab antara al-masjidu kabirun, dia belum bisa dikatakan sebagai kalimat karena fungsinya masjid itu bukan sebagai subjek, begitu pula yang hadir tadi belum berupa predikat. Tapi di mana fungsinya kalau al-masjidu kabirun itu sebagai man'ut, masjidnya man'ut dan hadirnya itu sebagai man'ut. Bagaimana supaya jadi kalimat? Diganti strukturnya menjadi misalnya al-masjidul kabir tadi menjadi mubtada, kemudian yang hadirnya menjadi khobar, sehingga kemudian dia menempati fungsi sebagai subjek dan predikat. Karena dia jadi dari nomina al-masjid, maka dia jadi jumlah ismiyah. Sementara kalau dari kata kerja misalnya, maka dia jadi jumlah fi'iliyah. Kemudian ada klausa. Maka kalau klausa ini sebenarnya dia sudah kalimat. Jadi kalau klausa ini dia sudah menempati fungsinya sebagai fungsi subjek predikat. Tapi kemudian dia belum mempunyai intonasi di akhir, jadi belum final, maknanya itu belum menjadi jumlah mufidah, sehingga dia belum bisa dimaknai sebagai kalimat. Jadi kalimat di sini ini punya 3 ciri, ya, yaitu ada deklaratif, ada kemudian interrogatif, dan ada juga seru, ya, yang ditandai dengan kata. Ada kalimat berita, ada kalimat informatif, ya, ada kemudian bertanya, dan ini mungkin dari saya mengenai sintaksis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.